Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah. Dalam Al-Qur'an pun dinaskan bahwa daun yang jatuh saja itu nggak ada yang kebetulan, bunda-bunda. Saya yakin jamaah dari majelis duha saja itu pasti banyak. Tapi mengapa kok kita yang dipilih? Maka inilah yang perlu kita syukuri bersama-sama. Ada informasi majelis ilmu, langsung berangkat hadir. Karena dengan wasilah itulah kita pun yang dimudahkan urusan kita, termasuk pula dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Masya Allah. Kita bareng-bareng kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok kita benar-benar harus bersyukur? Karena dalam makalah Imam Syafi'i, beliau berkata, "Man arada dunya fa'ali bil ilmi, man arada al akhirah fa'ali bil ilmi, man aradahuma fa'ali bil ilmi." Kalau kita ingin dapatkan kesuksesan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan kita ini dipilih oleh Allah berangkat di sini hadir di majelis ilmu. Ini adalah pintu gerbangnya kita untuk mendapatkan kenikmatan kesuksesan dunia yang hakiki. Kalau kita ingin dapatkan pula kesuksesan akhirat, kuncinya sama ternyata apa? Sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu. Kalau kita ingin dapatkan kesuksesan dunia akhirat, kuncinya juga sama, hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Bahkan Rasulullah pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Sebelum kita masuk membahas tentang materi, tema kita hari ini adalah tentang landasan magnet rezeki, yakni menarik rezeki yang dahsyat dengan cara Allah. Jadi di magnet rezeki itu ada 101 tema, 101 cara, 101 jurus. Dan kali ini kita baru membahas landasannya dulu, muqaddimahnya dulu, baru bahas satu saja dulu. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya Rabb, senantiasa tolonglah kami untuk senantiasa dekat denganmu ya Rabb. Wa syukrika, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang mudah bersyukur kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki, memperbagus amal-amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya. Wa rizqan thayyiban, hadirkanlah kepada kami rizki yang terbaik, rizki yang dengan cara datangnya pun dengan penuh kebaikan, dan kami pun bisa mengamalkan di jalan kebaikan. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah salah satunya kami hadir di majelis ilmu ini adalah amal solih yang kau terima ya Rabb. Kau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk mencatat sebagai salah satu amal solih terbaik yang nantinya menjadi pemberat amal solih kami di hari kiamat ya Rabb, di hari penimbangan ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, semoga dengan doa bersama-sama ini menjadikan momen terbaik kita dibersihkan kembali oleh Allah, ibarat bayi yang baru lahir. Kenapa? Bayi yang baru lahir itu hidupnya penuh dengan magnet rezeki, Bunda. Bayi yang baru lahir hidupnya itu penuh dengan keajaiban. Pengen lapar, pengen ASI, coba tinggal ngapain? Ada kayak gitu. Kira-kira ASInya yang datang atau bayinya yang harus nyari-nyari ASInya? Ya, Masya Allah. Allah tuh senantiasa muliakan, bahagiakan hamba-hambanya. Ketika Allah ciptakan manusia itu, ya Masya Allah. Walaqad karamna ya bani Adam. Dalam Quran surah An-Nisa, ya Masya Allah. Kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Saking mulianya anak keturunan Adam itu melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, malaikat aja diminta bersujud kepada Nabi Adam. Allah ciptakan manusia, itu diminta untuk apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jadi perintah Allah kepada Nabi Adam yang pertama, wa qulna ya Adam uskun. Uskun itu fi'il amar, kata perintah kepada Nabi Adam yang pertama kali. Apa itu? Masuklah ke dalam surga bersama istrimu. Makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan dekati satu pohon. Jangan dekati satu ini aja. Karena nanti kalau kamu mendekati, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam?
Maka kita belajar juga kepada bayi. Selama bayi itu belum melanggar satu pun larangan, dia pengen apapun, Allah kirimkan tuh rezeki. Inilah rahman rahimnya Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Maka mari kita pelajari bersama-sama bagaimana caranya kita kembali ajaib. Bagaimana kita senantiasa dihadirkan pertolongan Allah. Kita bahas dulu dari pengantarnya. Ada 4 tipe manusia itu dalam menjemput rezeki. Yang pertama, ya, manusia itu tahu di sana ada rezeki, dia kejar-kejar, bun. Semakin rezeki dikejar, ternyata rezeki itu semakin menjauh. Pernah ngalamin nggak, bun? Dan ini pun sering. Saya pun pernah, sebelum kenal ilmu ini, saya pun pernah ada di fase itu. Sampai saya nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Nominal mungkin dapat, keberkahannya belum tentu. Maka akhirnya apa? Kita pun nggak merasakan namanya ketenangan hati, kelapangan hati. Mengapa? Karena kelapangan hati itu pasti berbanding lurus kedekatan kita dengan Rabb kita. Ingat Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi. Jadi ketenangan hati yang sesungguhnya, healing yang sesungguhnya itu, Bunda, di majelis ilmu, mendekat kepada Allah. Kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Tipe yang kedua adalah ketika ada tahu di luar ada rezeki, dia kejar-kejar tuh. Dapat gak? Dapat, tapi butuh effort luar biasa. Saking effortnya luar biasa itu, sampai menafikan, sampai dia gak ingat kepada sang pemilik rezeki. Kita mengejar-kejar surga di luar sana, sampai gak ingat bahwa Allah sudah sediakan surga yang sangat dekat dengan kita. Kita pengen ada customer, ada klien di depan kita, Allah sudah panggil kita nih. Nanggung. Artinya kita masih yakinnya di mana? Rezekinya di customer atau di Allah? Masya Allah. Ini kita pengen dapat rezeki, tapi justru kita nggak semakin dekat kepada sang pemilik rezeki. Akhirnya gimana kira-kira? Ya hidup kita nggak bakalan mulia, nggak bakalan bahagia. Pantas saja hidup kita begini-begini terus. Maka di dalam ilmu mandat rezeki kita belajar tipe yang ketiga dan tipe keempat. Apa itu? Ikhtiar segenap, ikhtiar itu sekedarnya saja, rezekinya semakin mendekat. Ya. Atau yang keempat, belum sampai ikhtiar, rezekinya sudah datang. Inilah yang dipelajari di ilmu rahasia mandat rezeki, menarik rezeki dengan cara Allah. Dan ini bukan amalan sembarangan, justru ini ada di dalam Al-Quran dan pula dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Imam Malik itu ngajarin Imam Syafi'i gini, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bukan karena ikhtiar Allah kasihkan rezeki, tapi karena Allah berkehendak. Maka Imam Syafi'i nanya nih kepada gurunya, wahai guru, gimana burung itu bisa dapatkan makanan? Bagaimana burung di sangkar itu bisa dapatkan rezeki kalau dia nggak ikhtiar keluar dari sangkarnya? Imam Syafi'i nggak mau mendebat, didiemin dulu. Nanti pasti Allah akan kasihkan tuh ilmu pemahaman. Besok paginya Imam Syafi'i izin kepada gurunya, guru izin saya ingin keluar pesantren sejenak saja. Suasana terik kayak gini kayaknya enak banget makan buah anggur. Baru dibatin, ketemu ada orang yang panen anggur. Dipanggil Imam Syafi'i, sini fulan, tolong bantu saya panen. Perhatikan ini polanya. Imam Syafi'i nggak perlu nanem, nunggu bertahun-tahun, gak perlu guyurin air, gak perlu ngasih pupuk, tinggal bantuin panen sedikit, dikasih gak kira-kira anggurnya? Dikasih. Saking senengnya tuh Imam Syafi'i langsung lari, dibawa tuh anggurnya pulang ke pesantren. Diketoklah pintunya Imam Malik. Assalamualaikum. Dibukalah pintu, dipersilakan duduk, dikasihkanlah anggur itu kepada gurunya. Guru, silakan dimakan anggurnya guru. Enak banget guru. Silakan guru. Tafadhol guru. Ketika Imam Malik sedang makan anggur ditanya, Imam Syafi'i, kamu tadi sudah makan belum anggurnya? Belum guru. Maksudnya Imam Syafi'i ingin mengajari, guru, gimana burung itu bisa makan kalau dia nggak keluar dari sangkarnya? Maksudnya adalah, saya tadi nggak mungkin dapatkan anggur kalau saya nggak keluar dari pesantren, nggak ikhtiar sedikit. Tipe yang ketiga, ingat ya tadi ya, tipe yang ketiga, ikhtiar sedikit, dapat rezeki. Ini polanya Imam Syafi'i. Ya, gimana burung itu ya dapatkan rezeki kalau dia nggak keluar dari sangkarnya? Maka Imam Syafi'i maksudnya adalah dengan cara halus menjelaskan kepada gurunya. Maka gurunya pun kembali menjelaskan, wahai Imam Syafi'i, kamu tahu gak? Sebelum pintu kamu ketok, saya itu mau ngajar, lagi ngambil kitab. Udaranya kok terik banget, pengen banget saya itu makan buah anggur. Pintu baru saya buka, anggurnya sudah kamu pegang. Sekarang kamu sudah makan anggurnya atau belum kira-kira? Maka Imam Syafi'i langsung, saya paham guru. Ini
Belum sampai ikhtiar, rezekinya Allah dekatkan. Imam siapa? Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ikhtiar sedikit, rezekinya datang. Nah, yang benar yang mana kira-kira? Benar semua, makomnya masing-masing. Masya Allah. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Coba Bunda, ada yang tahu namanya Sayyidah Maryam itu siapa Bunda? Ibunya Nabi Isa. Anaknya siapa itu Siti Maryam itu? Sayyidah Maryam itu namanya Ali Imran. Ali Imran itu masih kerabat dengan Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria di dalam Al-Quran itu belum memiliki keturunan, maka beliau membantu merawat anaknya, saudaranya. Siapa saudaranya tadi namanya? Ali Imran. Jadi Sayyidah Maryam itu adalah anaknya Ali Imran. Ya, maka ditiru nih oleh orang Jawa, kalau belum punya keturunan, dia ngambil anaknya saudaranya. Itu ada di dalam Islam ini ada, ya. Ada hujahnya itu, ya, nggak sembarangan gitu ya, Masya Allah. Nah, ketika Siti Maryam itu dirawat oleh Nabi Zakaria, artinya yang punya rumah siapa? Yang punya rumah siapa? Nabi Zakaria. Nah, Masya Allah, keajaiban senantiasa hadir kepada Siti Maryam, Bunda. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 37, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali yang punya rumah nih, Nabi Zakaria alaihissalam mau mendekati mihrab, mau mendatangi kamarnya Siti Maryam nih, anak angkatnya nih, mau dikasih makanan, dikasih rezeki, kaget Bunda. Wajada 'indaha rizqa. Kok selalu ada rezeki itu di sampingnya? Padahal yang punya rumah tahu, tadi anaknya itu belum ke dapur, belum masak, belum ke pasar, kok selalu ada rezeki itu. Inilah pola yang keempat. Belum sampai ikhtiar, rezekinya datang. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki itu? Kemudian Sayyidah Maryam pun menjawab, qalat huwa min 'indillah. Sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini tadi hujah yang dipakai oleh Imam Malik, bahwa sesungguhnya rezeki itu Allah kasihkan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Bukan karena ikhtiar sejatinya datangnya rezeki. Sekuat apapun ikhtiar kita, kalau Allah itu gak ridhoi, datang gak kira-kira rezekinya? Tapi ikhtiar itu adalah upaya kita untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah. Jadi tetap butuh ikhtiar, tapi bukanlah ikhtiar yang mendatangkan rezeki. Ikhtiar itu hanya salah satu saja, wasilah saja. Pernah nggak Bunda itu bangun baru pagi hari, belum sampai ngomong kepada yang lain, baru batin tuh, kayaknya enak makan soto seger-seger gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, ada tetangganya saudara datang nganterin soto, ada nggak? Nah itu pernah. Nah ini ajaib Bunda, baru dibatin belum ngomong, Allah jawab, Allah paksa orang-orang sekitar kita yang punya itu langsung dikirimkan kepada kita. Tadi di Muqaddimah saya sudah jelaskan, di dalam Al-Quran daun yang jatuh aja nggak ada yang kebetulan. Artinya soto datang itu kebetulan atau enggak kira-kira? Enggak. Nah seringkali mengapa pola itu kok nggak seringkali berulang kepada kita keajaiban itu? Karena kita masih menganggap itu kebetulan. Kebetulan saya baru ngomongin kamu kok tiba-tiba kamu datang, kebetulan. Nah kalau kita masih merasa kebetulan, kita meniadakan ada adilnya Allah dalam proses datangnya rezeki itu. Maka di mana rasa syukur kita? Coba deh, cek lagi dalam hati kita. Ya pelan-pelan saya ulangi lagi. Ketika kita masih merasakan keajaiban-keajaiban itu, kita masih merasa itu masih sekedar kebetulan, bukan keajaiban dari Allah, artinya kita meniadakan ada adilnya Allah dalam proses mendatangkan rezeki itu. Maka artinya kita tidak bersyukur. Kalau bersyukur yang kecil-kecil aja kita nggak lakukan, maka bagaimana Allah mau kasih rezeki yang besar? Maka inilah pentingnya kita menarik rezeki yang dahsyat dengan cara Allah ini, dimulai dari ini dulu. Allah pun berfirman, Quran surah Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Coba bareng-bareng ucapin kun ya, bareng-bareng saya hitung. 1, 2, 3. Butuh berapa detik? Maka sejatinya yakin banget mudah bagi Allah membolak-balikan kondisi kita. Mungkin saat ini ada yang hubungannya dengan pasangannya, mertuanya, anak-anaknya ada yang belum mudah, ya, belum harmonis. Mudah bagi Allah membolak-balikan kondisi itu dengan sekadar apa? Kunnya saja. Kalau ada yang saat ini mungkin ada yang terlilit amanah, cicilan, angsuran belum lunas-lunas, mudah bagi Allah membolak-balikan kondisi kita.
Tapi seringkali kita nggak yakin. Lisan kita mah yakin. Tapi coba deh kita cek. Saat kita selesai sholat tuh, sholat subuh, sholat sepertiga malam udah khusyuk tuh. Ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya Allah. Doanya udah bener tuh. Tapi saat mau kena itu sudah dilipat tuh. Sajadah udah digulung. Kemudian kita tengok kanan kiri, ngecek saldo, tengok dompetnya suami. Bisa nggak ya? Ada nggak yang kayak gitu? Doa sudah naik tuh, set. Mau sampai arsy Allah ditarik lagi. Bisa nggak ya? Set, nggak jadi. Kita nggak yakin sama Allah. Padahal ya dalam hadis qudsi, anna idadzanni abdi bi. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka. Doanya udah benar, tapi kemudian kita seringkali meng-cancel doa kita dengan apa? Prasangka kita yang nggak baik sama Allah. Bisa nggak ya? Ya udah. Allah pun akan jawab, sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu akan terjadi. Tapi itu menghapus seluruh amalan-amalan depannya. Artinya seluruh amalan itu masih pamrih. Prasangka yang paling kuat di mana? Depan. Coba deh contoh. Ibu itu baik, solih, cantik, tapi kok telatan? Kira-kira yang menghujam di hati kita yang mana? Telatnya apa yang cantiknya kira-kira? Kita sudah ngelakuin apa, tapi menghapus semua amalan kita. Fokus kita yang mana? Yang belakang. Masya Allah. Kita harus perbaiki nih keyakinan kita kepada Allah. Jika Allahnya maha ajaib, yakin gak nabi-nabinya itu penuh dengan keajaiban, Bunda? Yakin gak? Yakin. Penuh dengan keajaiban, namanya mukjizat. Kalau kitab-kitabnya, yakin gak bahwa kitab-kitabnya penuh dengan keajaiban? Kitab-kitabnya Allah, yakin gak? Yakin. Sampai dengan saat ini pun kita pun masih bisa merasakannya, bisa ya, Masya Allah, menggunakannya sebagai asyifa, sebagai tibil qulub, sebagai petunjuk, hudal linnas, hudal muttaqin. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran, Insya Allah, sebagai pengobat jiwa kita. Maka jika Allahnya ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib gak kira-kira? Ajaib. Siti Maryam aja ajaibnya luar biasa kan? Masya Allah. Sekarang saya nanya nih Bunda, masih ingat gak kisahnya sayembaranya Nabi Sulaiman? Wahai umatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabak menuju negeriku ini? Kalau saat ini tuh negerinya Nabi Sulaiman tuh di Palestina, Bunda. Nah, kira-kira nih, siapa yang bisa memindahkan? Jin atau manusia? Di dalam Quran surah An-Naml ayat 39 ya, Allah berfirman, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari golongan jin, sungguhnya saya bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau berdiri dari singgasana. Quran surah An-Naml ayat 40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab bahwa sesungguhnya dia bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau mengedipkan mata. Nah, kalau seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis dengan mengedipkan mata, itu manusia atau jin kira-kira? Manusia, benar. Ini salah satu staf keuangannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu namanya Asyif ibnu Bahiriyah. Maka Allahnya ajaib, agamanya penuh dengan keajaiban, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib. Sekarang saya nanya Bunda, kita sudah ajaib belum? Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi ma asabaka min hasanatin famin Allah. Segala bentuk kebaikan faminallah, datangnya dari sisi Allah. Jadi yang baik-baik itu datangnya dari wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk ketidakbaikan, sayyi'atin itu musibah, ujian, utang gak lunas-lunas, piutang belum terbayar-bayar, rumah tangga belum harmonis, anak gak nurut-nurut, dikit-dikit kita itu didolimin orang, difitnah orang. Datangnya dari mana? Famin nafsik. An-Nisa ayat 79. Famin nafsik itu apa? Dari dirimu. Bukan saya loh yang ngomong. Kalau saya
Bunda-bunda nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini Allah. Artinya segala bentuk yang baik-baik itu datangnya dari, yang nggak baik datangnya dari. Nah, maka ini harus kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi ajaib, yang pertama luruskan ketauhidan kita, iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, perbaiki prasangka kita. Selama ini kita itu ya suudzon kepada Allah. Dikit-dikit, ya Allah kenapa harus aku? Kenapa harus keluargaku? Padahal banyak tuh di luar sana hamba-hamba yang lain. Saya juga sholat, tapi kenapa kok yang enak yang sana? Di sini kita sedang tidak berbaik sangka kepada Allah. Maka akhirnya apa ya? Kondisi kita ya begini-begini terus. Padahal akar muasal dari semua persoalan hidup kita datangnya dari mana? Kita sendiri. Jadi kunci sejatinya Allah kian lapangkan hidup kita. Rezeki pun berlimpah, bukan hanya akhirat, tapi dunia dan akhirat. Kita bisa ambil hujah dari Quran surah An-Nur ayat 55. Quran surah An-Nur ayat berapa? 55. Boleh nanti dicatat udah. Jadi di sana Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Jadi wa'adallahu alladzina amanu minkum, dan kami telah berjanji. Allah ini kalau udah berjanji ini enggak main-main. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Apa janjinya? Ya sebelum ini yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang solih. Jadi beriman dan beramal solih. Apa janjinya? La yastalifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Sungguh kami akan menjadikan mereka berjaya, berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum mereka. Artinya apa? Kalau kita ini benar-benar beriman, perbaiki keimanan kita, tauhidan kita kepada Allah. Diwujudkan dengan apa? Amal solih itu bukti keimanan kita. Plus juga nanti kita bisa iringi dengan berbaik sangka kepada Allah. Allah akan hadirkan kita kejayaan di muka bumi. Nah, pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban itu, ya, bagi hamba Allah itu ada 3 tingkatan. Ada berapa? Ya, ada 3 tingkatan. Allah. Yang pertama namanya adalah mukjizat. Apa namanya? Itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul yang terpilih. Jadi kalau kita ini hamba biasa nggak ada namanya mukjizat. Nggak semua nabi dapatkan mukjizat. Maka yang dipilih saja oleh Allah. Yang kedua ada tingkatan namanya karomah. Apa bunda? Karomah itu pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban luar biasa yang hanya diberikan kepada para aulia, para kekasih Allah. Aulia itu orang yang sangat dekat dengan Allah, derajatnya tinggi, artinya para kekasih Allah. Seperti ya para wali songo, seperti tadi Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan bukan nabi, dia dapatnya karomah tuh. Asyif bin Bahiriyah tadi bisa memindahkan kerajaan tadi, itu namanya karomah. Ya. Karomah itu levelnya untuk para aulia. Nah terus bagi kita masih dapat jatahnya nggak kira-kira bunda? Dikasih nggak jatahnya keajaiban? Dikasih. Ini yang 3 namanya adalah ma'unah. Jadi di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan ada 3 tingkatan keajaiban bagi hamba. Namanya mukjizat, kemudian yang kedua adalah karomah, yang ketiga adalah ma'unah. Apa itu ma'unah? Yakni pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban luar biasa yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal solih. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah iman dan amal solih. Ini selaras dengan tadi Quran surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastalifannahum fil ard kama salafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kamu bahwa sesungguhnya bumi ini ya akan benar-benar ya diserahkan. Ya, kita akan dijayakan, dimudahkan, dilapangkan urusan dunia kita sebagaimana ya orang-orang sebelum kamu. Siapa tuh orang-orang sebelum kita? Umat-umat pilihan yang beriman dan beramal soleh. Coba saya nanya bunda, tahu Abdurrahman bin Auf? Tahu bunda? Nyempar batu aja jadi apa bunda? Jadi apa? Nyempar batu, bongkahan batu dibalik jadi emas. Masya Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Ada yang pernah dengar Utsman bin Affan bunda? Masya Allah, beliau itu dahsyat banget bunda.
Utsman bin Affan tuh kira-kira saat ini sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat atau masih hidup? Tapi rekeningnya saat ini masih hidup, Bunda. Di dalam kitab fikih ekonomi Umar, karya Dr. Jaribah, Syekh Jaribah, belum menuliskan sampai dengan detik ini rekening atas nama Utsman bin Affan itu masih ada, masih digunakan untuk memperbaiki hotel-hotel di Haramain sana. Masya Allah. Orangnya sudah nggak ada, tapi rekeningnya masih hidup. Lah kita, Bunda, orangnya masih hidup, rekeningnya Masya Allah. Kenal Umar bin Khattab nggak, Bunda? Umar bin Khattab siapa itu? Beliau terkenal dengan zuhudnya. Tidur itu hanya di atas pelepah kurma, baju nggak lebih dari 2, makan itu kalau lebih dari 2 lauk saja dianggap sudah berlebihan. Itu Umar bin Khattab. Tapi ternyata dalam kitab fikih ekonomi Umar, beliau ketika wafat itu Masya Allah meninggalkan lebih dari 70.000 ladang properti, 70.000 ladang kebun, Masya Allah. Bahkan kalau dicek penghasilan dari kebunnya itu, kalau dikeruskan dari dinar ke rupiah, itu lebih dari 23 miliar per bulannya. Bayangin. Itu umat-umat sebelum kita. Mereka sudah tawar akan dunia. Sudah gak butuh lagi dengan dunia. Tapi kuncinya apa? Iman dan amal salih. Ya dulu. Ya. Setelah kita perbaiki keimanan kita, amal salih kita berbaik sangka kepada Allah. Ini langkah yang ketiga. Apa tuh langkah yang ketiga? Kita lepaskan perisai rezeki kita. Bunda-bunda solihah, yakin gak bahwa rezeki kita itu sejatinya sudah dijamin oleh Allah? Yakin gak kira-kira? Seperti firman dalam Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ya. Quran surah Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Sekarang saya nanya, Bunda, kalau nggak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya, semut aja yang hidup itu dijamin nggak oleh Allah rezekinya? Jika semut aja dijamin, apalagi kita? Kita itu dijamin oleh Allah rezeki kita. Bahkan ada satu riwayat yang sangat masyhur dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan dicabut nyawa seorang hamba sebelum ia dicukupkan jatah rezekinya. Masya Allah. Ini selaras dengan firman Allah ini. Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan sifat datangnya rezeki itu yursilis sama alaikum midraro, seperti hujan yang sangat lebat. Hujan itu turun dari atas, turun kemana, Bunda? Ke bawah. Maka kalau rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sifat datangnya rezeki itu seperti hujan sangat lebat dari atas turun ke bawah. Kita ini umat manusia berada di atas atau di bawah? Harusnya kita basah kuyup nggak dengan rezeki? Gak hanya basah kuyup, Bunda, kita kelelep tuh dengan rezeki. Tapi ada loh, Bunda solihah, orang-orang yang gak dapatkan guyuran rezeki, dia hanya dapatkan percikan rezeki saja. Siapa itu? Dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya perisai rezeki. Dia pasang tuh perisai kuat-kuat. Dia yakin bahwa perisai ini adalah kehidupannya. Dia gak mau melepas. Dia pegang kuat-kuat. Dia cinta betul dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi coba? Allah sudah kirimkan malaikat Mikail mengguyurkan rezeki kepada kita, tapi kita pasang tutup kuat-kuat. Kira-kira gimana kehidupan kita? Contoh gini, misalkan nih, ini ada gelas nih, Bunda. Gelas ini adalah kita. Kita sudah bermunajat nih kepada Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki saya. Kita sudah berdoa nih kepada Allah. Sudah sholat khusyuk, takwaan kita udah bagus banget gitu ya. Tapi ada tapinya, Bunda. Ketika setelah kita berdoa kita tutup nih. Ibarat rezeki itu ibarat air ini, coba mau diguyurin masuk nggak ke gelas? Masuk nggak kira-kira? Nah, inilah perisai rezeki itu. Inilah perisai rezeki itu. Maka jika saat ini masih ada yang merasa, kenapa sih kok utang nggak lunas-lunas? Piutang belum terbayar-bayar? Kok anak kok belum nurut-nurut? Kok pasangan kita sampai dengan detik ini masih aja saling menonjolkan ego kita masing-masing, masih berdebat sana sini? Artinya masih ada sesuatu nih, Bunda, yang kita pasang di sini kuat-kuat. Dan ini harus kita buka perlahan-lahan. Kenapa? Banyak sekali kita nggak sadar kita masang ini, dan kita merasa ini adalah kehidupan kita, nggak bisa kita lepas. Padahal ingat tadi, Allah maunya ngasih kita yang baik. Kalau pun ada yang nggak baik, itu datangnya dari mana? Nah, kitanya sendiri yang pasang ini, Bunda. Lalu apa itu perisai rezeki? Jangan-jangan karena kita nggak kenal tuh apa yang namanya tutup ini, ternyata kehidupan kita sampai dengan detik ini yang masih begini-begini saja. Apa kira-kira, Bunda, perisai rezeki itu, Bunda?
Berbicara mengenai perisai rezeki, kita bisa ambil pelajaran dari kisah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan ada 2 bentuk perisai rezeki yang pertama kali dilakukan oleh umat, oleh seorang hamba. Tapi sebelum itu ya kita gali dulu yang ini dulu. Pernah nggak Bunda, kita itu kalau dalam kajian majelis ilmu gini, kalau ustaznya belum datang, biasanya kita asiknya ngapain Bunda? Asiknya ngapain? Ngobrol. Ngobrol tuh biasanya temanya tentang diri kita apa orang lain kira-kira? Nah, kalau tentang orang lain biasanya nih yang banyak-banyak tentang kebaikannya atau ketidakbaikannya. Kita pasang ini Bunda. Ini salah satu contoh nih. Kita pasang ini kuat-kuat. Coba deh Bunda. Pernah nggak di sini atau ada nggak kira-kira yang kita pernah merasakan dendam banget dengan orang lain? Pernah nggak Bunda? Dengki dengan orang lain, benci dengan orang lain, pernah nggak? Ini kita lagi pasang tutup ini Bunda. Semakin kita tahan tuh, semakin kuat tutup. Contoh lagi, coba kita cek Bunda. Atas kehadiran kita, pernah nggak sepanjang kehidupan kita dari kecil sampai dengan saat ini kita pernah melihat ibu kita yang dulu membesarkan kita, mengandung kita Bunda, yang dulunya saat kita dalam kandungan kita pernah tendang-tendang tapi ibu nggak pernah mengeluh kepada kita, ibu yang pernah mengajari kita berkata-kata. Tapi pernah nggak sepanjang kehidupan kita sampai dengan usia saat ini kita pernah melihat ibu kita meneteskan air mata karena kelakuan kita? Pernah nggak? Pernah nggak kita melihat adanya linangan air mata sedikit aja dari ibu kita? Disitulah ada secuil ketidakridhoan ibu kita kepada kita. Bisa jadi kita mengindahkan nasihatnya, kita membantahnya, padahal ibu yang mengajari kita ngomong. Tapi saat kita sudah pintar ngomong, kita ajak berdebat dengan ibu kita. Disitulah saat ibu kita gak ridho dengan kita, Allah pun juga gak ridho kepada kita. Ini kita pasang ini Bunda. Terkadang ada doa-doa kita itu yang masih gantung nih kepada Allah. Kenapa? Karena masih ada penghalang tadi. Rasulullah kan bersabda, sungguhnya seorang manusia kerap kali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa? Dosa yang dilakukannya. Maka gantungan ini harus kita lepas nih. Awali banyak dulu istighfar. Makanya kalau kita pagi hari, dini hari itu kita minimal dah baca Sayyidul Istighfar. Kalau Rasulullah aja kan sekali duduk istighfarnya 100 kali. Dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa Rasulullah itu, dia mendengar Rasulullah itu sekali duduk istighfar 100 kali. Istighfarnya ya, yang didengar oleh Umar bin Khattab adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Rabbighfirli, ampunilah saya ya Rabb. Wa tub 'alayya, terimalah taubat saya ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Jadi ini, atau Astaghfirullahaladzim boleh. Itu dulu baru doa tadi. Al-Maidah ayat 114. Jadi lepaskan dulu perisai rezekinya, barulah kita bermunajat, Allah akan guyurkan tuh nikmatnya rezekinya. Alhamdulillah. Sebelum kita berdoa ya, ada satu closing statement dari saya ya. Bahwasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau menyampaikan bahwa dunia itu, rezeki itu ibarat sebuah bayangan. Sebuah apa Bunda? Sebuah bayangan. Semakin kita mengejar bayangan, maka bayangan itu akan semakin redup. Maka caranya bagaimana agar diri kita itu menjadi magnet bagi rezeki, dikejar-kejar oleh rezeki? Rubahlah fokus kita, bukan lagi mengejar bayangannya, tapi menujulah kembali kepada cahaya utama, cahaya yang hakiki, yang abadi dan abadi. Siapa itu? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mendekat kepada cahaya utama, semakin kita berlari menuju Allah, maka bayangan akan semakin mengejar kita. Begitu pula dengan rezeki. Maka mulai dari detik ini, saat ini, yuk mulailah senantiasa kita perbaiki ibadah-ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqbal ma'dhuratina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal malla wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu,
Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami, Ya Rabb. Selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka, Ya Rabb. Karena kami sadar betul siksaan itu sangat amat dahsyat, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam menjemput rezekimu yang halal dan thayyiban, Ya Rabb. Dan hujamkanlah dalam hati kami untuk semakin khusyuk, semakin nikmat dalam beribadah kepadamu, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh seluruh sahabat-sahabat filah kami yang hadir di sini, mudah-mudahan solehah di sini memiliki hajat masing-masing, Ya Rabb. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui, dan Engkau Maha mengijabah, Ya Rabb. Maka ijabahkanlah seluruh hajat mereka satu persatu, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika seandainya masih ada sebagian dari sahabat-sahabat filah kami yang saat ini belum baik tali silaturahminya, baik dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan pasangannya, ataupun dengan anak-anaknya, Ya Rabb, ketukkanlah hati masing-masing dari mereka, Ya Rabb. Lembutkanlah hati masing-masing dari mereka, Ya Rabb. Satukanlah silaturahmi mereka kembali, Ya Rabb. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka izinkanlah, Ya Rabb, kami bermunajat di sini, perbaikilah hubungan kami dengan orang-orang terkasih kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hujamkanlah dalam hati anak-anak kami, Ya Rabb, untuk senantiasa pula menyertakan amalan-amalan mereka atas nama kami, Ya Rabb. Terlebih saat nanti kami sudah terbujur kaku di dalam tanah, Ya Rabb. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kini kami semakin sadar, Ya Rabb, bukan karena Engkau gak ingin melimpahkan rezekimu kepada kami, Ya Rabb, tapi semuanya karena adanya perisai-perisai rezeki kami yang sangat kuat, Ya Rabb. Maka izinkanlah, Ya Rabb, kami melepaskan seluruh perisai-perisai rezeki itu di hari ini, Ya Rabb, di detik ini, di mana waktu yang sangat mustajab di majelis ilmu yang Kau kelilingi dengan malaikat-malaikatmu yang mengaminkan doa-doa kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika seandainya masih ada dalam hati sahabat-sahabat filah kami saat ini, masih ada yang merasakan belum bisa mengikhlaskan orang-orang yang pernah mendoliminya, ataupun hingga detik ini mereka masih melakukannya, maka berikanlah kekuatan kepadanya, Ya Rabb, untuk senantiasa ikhlas melepaskan dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitarnya, Ya Rabb, agar tidak menjadikan perisai rezeki yang dahsyat bagi kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, seandainya surga itu pintu masuknya adalah dengan amal-amal solih, kami sadar betul, Ya Rabb, amal-amal solih kami tidak akan mampu untuk bisa menembus pintu surgamu, Ya Rabb. Tapi di sisi lain, kami gak pernah sanggup untuk masuk ke dalam siksaan nerakamu, Ya Rabb. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, 1 detik pun kami gak pernah sanggup, Ya Rabb. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, siksaan bagi para penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah dipakaikan sendal, dipakaikan terompak berbahan dari api yang saking dahsyatnya dari api itu sampai membuat ubun-ubunnya mendidih, Ya Rabb. Itu baru siksaan bagi para hamba yang dosanya paling ringan, Ya Rabb. Bagaimana dengan kami, Ya Rabb? Perisai rezeki kami sangat banyak, Ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, Ya Rabb. Kesalahan-kesalahan kepada ibu kami, Ya Rabb. Ibu yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya, menyuapi kami, mengajari kami makan, mengajari kami berbicara, mengajari kami berjalan. Tapi sepanjang hidup ini kami belum bisa membalas seluruh kebaikannya, Ya Rabb. Bahkan kami justru pernah mengindahkan nasihatnya, kami pernah membantahnya, kami pernah, Ya Rabb, berselisih paham dengannya, Ya Rabb.
Di saat kami pernah melihat masih ada linangan air mata dari ibu kami, disitulah kami sadar ya Rabb, masih ada secuil ketidakridhaan ibu kami kepada kami yang menjadikan Engkau pun juga belum ridho melapangkan hidup kami ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Inilah perisai rezeki yang sangat kuat dalam diri kami ya Rabb. Maka izinkanlah kami di waktu yang sangat mustajab, di tempat yang mustajab ini ya Rabb, bersihkanlah perisai-perisai rezeki kami ini ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan kepada ayah kami ya Rabb. Ayah yang telah membesarkan kami, mendidik kami, mencarikan nafkah banting tulang demi sesuap nasi yang kami makan dulu ya Rabb. Kini saat kami sudah gede, kami sudah dewasa, kami masih sering kali melihat ayah kami marah dengan kami ya Rabb. Di saat kami pernah menjumpainya, ayah kami masih belum bisa menahan amarahnya. Maka disitulah masih ada secuil ketidakridhaan ayah kami kepada kami. Maka Engkau pun juga belum ridho melapangkan, melancarkan rezeki kepada kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Maka izinkanlah ya Rabb, di majelismu yang mulia ini, bersihkanlah, hujamkanlah, lunakkanlah hati kedua orang tua kami untuk bisa memaafkan kami. Jangan sampai mereka nanti akan menuntut kami di hari penimbangan ya Rabb, di hari penghisapan ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Dan jika seandainya dua orang tuanya saat ini sudah tiada, maka izinkanlah kami mengazamkan dalam diri hati kami untuk senantiasa menyertakan amal-amal kami atas nama kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami terhadap pasangan kami ya Rabb. Pasangan yang sejatinya Engkau kirimkan untuk semakin menjadikan kami semakin dekat, semakin taat kepadamu ya Rabb. Tapi justru kami sering kali berselisih paham dengannya. Sering pula kami berdebat, menonjolkan ego kami masing-masing ya Rabb. Maka di saat pasangan kami belum ridho kepada kami, maka Engkau pun ya Rabb, Engkau pun juga belum ridho kepada kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Rabb, kesalahan-kesalahan kepada anak-anak kami ya Rabb. Anak-anak yang sejatinya Kau titipkan, Kau amanahkan kepada kami, tapi dalam membesarkannya, dalam merawatnya, kami pernah belum bisa amanah ya Rabb dalam menjaganya ya Rabb. Kami masih pernah membentaknya, kami masih pernah mencubitnya, kami pernah memukulnya ya Rabb, sehingga kami membuat lecet hatinya ya Rabb. Dan di saat anak-anak kami masih pernah menangis karena kami yang belum bisa menahan amarah kami, di situ tanda bahwa anak kami pun juga belum bisa ikhlas menerima kami. Maka Engkau pun juga belum ridho melapangkan rezeki ini kepada kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika sekiranya ada orang-orang di sekitar kami yang pernah tersakiti hatinya karena lisan kami, karena akhlak kami, maka lembutkanlah hatinya ya Rabb. Hadirkanlah kelembutan pada hatinya untuk benar-benar bisa mengikhlaskan dan memaafkan dosa-dosa kami ya Rabb. Dan jangan pula Kau biarkan kami keluar dari masjid RSJIH ini tanpa Kau bersihkan kami dari perisai-perisai rezeki kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Sekarang silahkan bunda-bunda solihah panjatkan hajat bunda-bunda solihah masing-masing dalam hatinya. Kita aminkan bersama-sama. Silahkan panjatkan, munajatkan seluruh hajat bunda-bunda solihah yang hadir di sini masing-masing. Amin ya mujibas sa'i. Kabulkanlah ya Rabb setiap hajat demi hajat yang disampaikan oleh sahabat filah kami di sini ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini ingin segera dilunaskan amanahnya ya Rabb, cicilannya, angsurannya, kabulkanlah ya Rabb. Mungkin ada yang ingin sekali membahagiakan kedua orang tuanya, ingin menaikkan haji, ingin membersamainya, mengumrahkannya, kabulkanlah ya Rabb. Amin ya mujibas sa'ilin. Terus bunda-bunda solihah, terus panjatkan seluruh hajat-hajat bunda-bunda solihah semuanya. Mungkin ada yang saat ini detik ini ingin sekali anak-anaknya solih-solih, kabulkanlah ya Rabb. Ketuklah hati masing-masing dari anak-anaknya ya Rabb. Mungkin ada pula yang saat ini belum dikaruniai keturunan, hadirkanlah keturunan yang terbaik ya Rabb. Rabbana hab lana minas solihin. Terus panjatkanlah hajat-hajat bunda semuanya. Mungkin ada pula yang saat ini ingin sekali bisa tersambung kembali hubungannya dengan orang-orang yang pernah terputus tali silaturahminya. Sambungkanlah dengan cara terbaikmu ya Rabb. Amin ya mujibas.
Ataupun mungkin ada yang saat ini masih ada dalam kesehariannya muamalahnya, ada yang belum di jalan keridhaan Allah, masih ada yang terlilit dengan riba. Maka bersihkanlah dengan cara terbaikmu ya Rabb. Uraikanlah masing-masing dari persoalan hidup kami ya Rabb. Hadirkanlah solusi jalan terang dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua ini yang hadir di masjid ini beserta dengan keluarganya ya Rabb, hadirkanlah kesehatan, hadirkanlah kepada kami kembali ke jalanmu dalam keadaan syahid dunia wal akhirat ya Rabb. Hadirkanlah kami saat nanti tiba waktunya Engkau panggil dalam keadaan kami masih bisa mengucapkan kalimat kunci surga ya Rabb, kalimat miftahul jannah, la ilaha illallah. Izinkanlah nanti ya Rabb, satu permintaan kami, seandainya nanti tiba waktu kami Engkau cabut, izinkanlah kami dalam keadaan sedang bersujud kepadamu ya Rabb, dalam mengucapkan kalimat tauhid ya Rabb, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikanlah kami kembali ke jalanmu dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Dan jadikanlah kami masing-masing dari kami yang hadir ini menjadi sahabat fillah, sahabat yang saling menyelamatkan satu sama lain nanti di surgamu ya Rabb, saling memanggil satu sama lain satu persatu ya Rabb. Maka kuatkanlah, hujamkanlah dalam hati kami, dan ingatkanlah kami nanti kembali saat berada di surgamu ya Rabb, untuk kami mengingat, memanggil satu persatu sahabat-sahabat fillah kami di majelis duha sahaja ini ya Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda solihah semuanya. Dalam hidup ini sejatinya hanya ada dua pilihan bunda. Pilihan yang pertama, kita hidup begini-begini saja. Atau pilihan kedua, dengan kita semakin mengamalkan ilmu-ilmu dari Allah, maka kita pun akan semakin dihadirkan pertolongan Allah. Kira-kira kita pengen yang ke satu atau yang kedua bunda? Yang satu atau dua? Pengen menjadi biasa-biasa saja atau menjadi yang kedua, semakin senantiasa ditolong oleh Allah? Pengen yang satu atau dua? Maka kalau ingin menjadi yang kedua, tidak ada cara yang lain selain apa? Praktekkan apa saja yang pernah kita pelajari. Semakin kita praktekkan apa yang sudah kita ketahui, maka Allah akan hujamkan apa-apa yang belum kita ketahui. Allah akan semakin mudahkan, alirkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Dan saya doakan bagi semua yang memilih yang nomor dua, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.